Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugraha dengan NIM 120220431. Di sini saya membahas tentang organizational culture. Nah, ada untuk pendahuluannya. Di sini perusahaan yang diambil adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk perusahaan ini bergerak di bidang pangan. Terus motonya adalah with discipline as the basic of our way of life, we conduct our business with integrity. Lalu budaya adalah cara manusia dalam merespon atau menanggapi lingkungan. Budaya pula terikat erat dengan sosial, moral, dan norma-norma yang dilandasi dengan kepercayaan dan kemampuan dari setiap individu. Lalu, budaya organisasi merupakan pola asumsi dasar yang diciptakan atau dikembangkan oleh kelompok tertentu saat mereka menyelesaikan diri dengan masalah-masalah eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja cukup baik serta dianggap berharga karena itu diajarkan pada anggota baru sebagai cara yang benar untuk menyadari, berpikir, dan merasakan hubungan dengan masalah tersebut. Lalu rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana budaya kerja di dalam PT Indofood Sukses Makmur Tbk, lalu apa saja yang dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja karyawan, dan yang terakhir bagaimana proses terbentuknya budaya kerja di dalam perusahaan tersebut. Untuk batasan masalah sendiri, proses peningkatan tenaga kerja sesuai dengan budaya organisasi, perilaku perusahaan terhadap karyawan, perkembangan budaya organisasi di dalam PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Lalu ada landasan teori. Yang pertama, kinerja adalah sebuah hasil fungsi dari pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok di dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Kinerja di sini memiliki 5 indikator. Yang pertama ada masukan atau input, yang kedua ada keluaran atau output, yang ketiga ada hasil atau outcome, yang keempat ada manfaat atau benefit, yang kelima ada dampak atau impact. Lalu budaya organisasi sebagai perangkat sistem nilai-nilai atau value, keyakinan-keyakinan atau belief, atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati, dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Lalu ada fungsi budaya organisasi. Yang pertama, budaya menciptakan suatu pembeda yang jelas antar satu organisasi dan yang lainnya. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota dalam organisasi. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih penting dari kegiatan individu seseorang. Lalu budaya merupakan sebuah perangkat sosial yang akan membantu mempersatukan organisasi itu dengan membeberkan sebuah standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Yang terakhir, budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Lalu ada ciri-ciri budaya organisasi. Di sini ada inovasi dan pengembangan resiko, sejauh mana karyawan akan didukung untuk menjadi inovatif dan menjadi dalam mengambil resiko. Lalu ada perhatian terhadap detail, sejauh mana karyawan diharapkan untuk menunjuk kecermatan analisis serta perhatian terhadap detail. Lalu ada orientasi hasil, sejauh mana manajemen memfokus pada hasil tersebut. Lalu orientasi orang, sejauh mana keputusan dari manajemen terhadap memperhitungkan efek-efek pada orang-orang di dalam organisasi tersebut. Lalu orientasi tim, sejauh mana kegiatan kerja yang diorganisasikan dalam tim-tim dan bukan individu. Lalu keagresifan berkaitan dengan agresivitas karyawan. Lalu stabilitas organisasi menekan dipertahankannya budaya organisasi itu yang akan menjadi sebuah dasar untuk memahami para anggota satu sama lain mengenai organisasi itu, lalu bagaimana menyelesaikan urusan di dalamnya, serta bagaimana cara anggota berperilaku. Lalu di sini ada jenis-jenis budaya organisasi, yaitu ada budaya konstruktif. Budaya konstruktif itu semacam budaya di mana para karyawan didorong untuk berinteraksi dengan orang lain untuk mengajarkan tugasnya. Lalu ada budaya pas defensif, yaitu bercirikan keyakinan ya kemungkinan bahwa karyawan berinteraksi dengan karyawan lainnya dengan cara yang tidak mengancam atau saling mendukung. Lalu yang terakhir ada budaya agresif defensif, yaitu mendorong karyawan untuk mengerjakan tugasnya dengan kerja keras untuk melindungi keamanan kerja dan status mereka. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi, yaitu nilai-nilai pendiri,
lingkungan industri dan bisnis, kebudayaan nasional, visi dan sikap pemimpin senior. Lalu ada indikator budaya organisasi itu kayak keteraturan perilaku, norma, nilai utama, filosofi, aturan, dan iklim organisasi. Lalu sini ada pembahasan dan profil perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang industri pengolah makanan. Ini membagi bisnisnya menjadi 5 segmen: produk konsumen bermerek, bogasari, agribisnis, distribusi, dan budidaya pengolah sayuran. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma, yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Lalu tujuan pendiriannya memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis, mengurangi biaya transportasi, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang, dan berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu di sini ada visi misi PT Indofood CBK Sukses Makmur. Visi PT Indofood CBK Sukses Makmur Tbk adalah menjadi perusahaan yang memenuhi kebutuhan dengan produk bermutu, berkualitas, aman, dan dikonsumsi, menjadi pemimpin di industri makanan. Misinya yang ingin dicapai oleh maksud itu menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, budaya organisasi menetapkan konteks untuk segala sesuatu yang dilakukan perusahaan. Karena industri dan situasi sangat bervariasi, tidak ada template budaya satu ukuran untuk semua yang memenuhi kebutuhan semua organisasi. Budaya yang kuat adalah denominator umum di antara perusahaan yang paling sukses. Semua memiliki konsekuensi di atas mengenai prioritas budaya. Jadi nilai itu tidak berfokus pada nilai individu tetapi pada organisasi dan tujuannya. Para pemimpin di perusahaan yang sukses menjalani budaya mereka setiap hari dan berusaha keras untuk mengkomunikasikan identitas budaya mereka kepada karyawan serta calon karyawan baru. Nah, untuk saran sendiri, sini ada pada karyawan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk cabang Bandung, penelitiannya juga menghasilkan bahwa budaya kerja secara utuh berpengaruh positif terhadap komitmen karyawan. Budaya organisasi itu yang kuat itu meletakkan kepercayaan tingkah laku, cara melaksanakan berbagai hal kegiatan itu tanpa perlu dipertanyakan lagi. Sebaliknya, budaya organisasi itu dikatakan lemah jika tidak dapat memberikan penjelasan terhadap gambaran dan batasan yang jelas tentang apa yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan. Pada kenyataannya, studi-studi yang dilakukan pada budaya organisasi yang kuat menunjukkan tingkat keterlibatan karyawan yang begitu besar serta kinerja. Lalu yang kedua ada kinerja juga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kinerja pegawai atau individu dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah sebuah hasil kerja dari per individu dalam organisasi, sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang diraih oleh suatu perusahaan. Yang ketiga ada budaya organisasi berupa nilai dominan yang didukung oleh anggota organisasi atau falsafah yang menuntut kebijakan organisasi tersebut terhadap pegawai dalam menaati peraturan, atau bisa diartikan sebagai cara pekerjaan dilakukan di tempat itu, atau asumsi kepercayaan dasar terhadap dilakukan anggota organisasi. Mungkin sekian persen dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.